ketika dia datang, langsung akan kita cek. Martin Paes cek kondisi setibanya di Bahrain. Kevin Dix mendarat di Jakarta jalani naturalisasi. Mental punggawa Garuda tertantang pecundangi Bahrain. Media Korea Selatan sejajarkan STY dengan sosok ini. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Martin Paes cek kondisi setibanya di Bahrain. Martin Paes diwartakan mendarat di Bahrain pada hari ini pukul 14.45 waktu setempat. Hal ini pun juga telah dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Sementara jika dikonversi ke waktu Indonesia Barat, kiper 26 tahun itu tiba di Bahrain pada pukul 19.45. Jika sudah dalam kondisi bugar, Martin Paes pun sudah bisa berlatih bersama skuad Garuda dalam sesi latihan yang digelar malam ini. Lalu apakah pelatih timnas Indonesia Sintayong langsung memeluk Martin Paes dalam pertemuan nanti? Sebagai informasi, kiper FC Dallas ini baru berangkat dari Amerika Serikat pada 7 Oktober 2024 pagi. Perjalanan panjang pun harus dijalani ex-kiper FC Utrecht ini. Dalam unggahannya di Instagram, Martin Paes pun harus 3 kali transit. Pertama, transit dari Portland ke Dallas. Kemudian Martin Paes terbang dari Dallas ke Dubai, Uni Emirat Arab. Terakhir dari Dubai inilah Martin Paes akan tiba di Bahrain. Berhubung baru tiba malam ini, Martin Paes pun sudah melewati 2 sesi latihan timnas Indonesia. Tercatat, Sintayong sudah menggelar latihan pada Minggu 6 Oktober dan Senin 7 Oktober. Sementara itu sebelum bergabung dengan sesi latihan rekan-rekannya, manajer timnas Indonesia Sumarji pun memastikan kondisi Martin Paes akan dicek lebih dulu jelang melawan timnas Bahrain. Sebab seperti yang diketahui, sang kiper masih dalam masa pemulihan cedera. Namun demikian, sebelum Sumarji mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan klub soal kondisi sang pemain. Meski membaik, namun dokter timnas Indonesia tetap akan langsung mengecek kondisi sang kiper sebelum laga melawan Bahrain. Tapi besok ketika dia datang, langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa, dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Adapun pertandingan melawan Bahrain sendiri akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk mencuri 3 poin. Kevin Dix mendarat di Jakarta jalani naturalisasi. Kevin Dix sempat belak-belakan mengaku sudah bernegosiasi dengan PSSI terkait proses naturalisasi. Namun sayang bek FC Copenhagen itu masih galau lantaran masih berharap bisa dipanggil ke skuad timnas Belanda. Namun update terbaru, pemain keturunan Kevin Dix pun mengirim kode keras bakal segera berangkat ke Jakarta. Hal ini pun langsung membuat netizen tanah air heboh dan menganggap Kevin Dix memberikan kode keras bakal memilih skuad Garuda. Hal ini diketahui dari isi pesan langsung atau DM di Instagram dengan netizen Indonesia pemilik akun @zulham.subari. Kebetulan akun itu kerap menggambar wajah pesepak bola. Dia pun berniat untuk mengirimkan gambar wajah Kevin Dix. Dan yang menarik, pemain berdarah Maluku itu pun berharap bisa datang ke Jakarta secepatnya. Interaksi itu kemudian dibagikan ke media sosial. Belum diketahui jelas kapan interaksi itu terjadi. Juga belum ada informasi pula tepatnya kapan Dix akan datang ke Jakarta. Namun demikian, hal ini pun sukses membuat heboh warganet tanah air. Sebagai informasi, Dix merupakan bek 28 tahun yang kenyang pengalaman sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord hingga Fiorentina. Kehadirannya pun bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia makin mengerikan. Sebab skuad Garuda baru saja kedatangan defender andalan FC Twente, Miss Hilger, yang juga baru resmi dinaturalisasi. Mental punggawa Garuda tertantang pecundangi Bahrain. Timnas Indonesia dalam suasana positif jelang pertemuan melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober. Para pemain tidak terbebani dan justru merasa tertantang bisa mengalahkan tuan rumah.
Anak-anak tidak terbebani, justru malah semakin tertantang. Saya bangga, itu juga soliditas anak-anak semakin kesini semakin baik ya. Sehingga persaingan di masing-masing posisi sangat terlihat dan mereka ingin memberikan yang terbaik. Jelas manajer Timnas Indonesia Sumarji. Sementara itu sebanyak 26 pemain sudah berkumpul di Bahrain saat ini hingga Senin 7 Oktober malam. Hanya Martin Paes yang dikatakan Sumarji baru akan tiba pada Selasa. Sementara itu, 2 pemain anyar yang baru mendapatkan pemanggilan Timnas Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Reinders, juga sudah bergabung. Keduanya pun juga dipastikan bugar untuk pertandingan. Namun demikian, Sumarji tidak bisa membocorkan apakah Miss Hilgers dan Eliano akan bisa menjalani debut pada besok Kamis. Yang pasti, kedua pemain ini sudah resmi eligible untuk bisa membela Timnas Indonesia. Sementara itu, Sintayong sendiri menekankan meskipun pemain mungkin akan mengalami jet lag, namun ia optimis cuaca di Bahrain tidak akan menjadi kendala dalam permainan mereka. Diketahui latihan dijadwalkan pukul 18.00 dan pertandingan nanti pukul 19.00 yang akan memberikan waktu bagi pemain untuk beradaptasi. Untuk cuaca tidak jadi masalah, kami latihan jam 6 pun udaranya sejuk saja dan memang cuaca nggak jadi masalah untuk adaptasi. Paling yang jadi masalah adalah jet lag, kata Sintayong. Media Korea Selatan sejajarkan STY dengan sosok ini. Sintayong yang akan memimpin perjuangan Timnas Indonesia untuk bisa lolos ronde 3 dengan mengupayakan poin penuh atas Bahrain dan Cina. Jelang laga-laga krusial ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun disejajarkan dengan legenda Timnas Vietnam Park Hang-seo oleh media Korea Selatan. Ungkapan itu tidak lain karena sikap dan kebiasaan kedua pelatih dalam menangani masing-masing tim nasional. Sintayong dan Park Hang-seo dinilai memiliki karakter yang sama, yakni suka bercanda serta bermain dengan pemain. Tetapi saat melatih, keduanya memiliki suasana dan karisma yang begitu luar biasa. Selain kebiasaan dalam melatih, capaian Sintayong dan Park Hang-seo pun juga dianggap selevel. Di tangan Park Hang-seo, Vietnam meraih berbagai gelar di level AFF maupun SEA Games. Peringkat The Golden Star Warriors pun juga melonjak bersama Park Hang-seo, terutama saat menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Sementara itu, Sintayong pun juga berhasil membawa skuad Garuda naik level lewat lonjakan dalam ranking FIFA-nya. Di tangan STY, Indonesia naik 44 peringkat hingga ke posisi 129 ranking FIFA terbaru. Tidak hanya itu, STY juga mengantarkan Indonesia untuk kali pertama ke babak 16 besar Piala Asia. Lalu dilanjutkan dengan pertama kali menembus semifinal Piala Asia U23. Timnas Indonesia sendiri kini jadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Korea News ASEAN pun menyebut Indonesia naik level non-Asia Tenggara dalam kekuatan fisik usai menaturalisasi sejumlah pemain Eropa. Sementara itu, dalam laporan itu pun juga dijelaskan bahwa Sintayong membangun Timnas Indonesia dengan baik. Dimulai dengan melatih pemain berusia 18 hingga 19 tahun untuk masuk ke Timnas U23 dan juga senior. Selanjutnya, skuad Garuda pun akan meladeni Bahrain yang memiliki ranking FIFA lebih baik, di mana duel ini akan berlangsung di Stadion Internasional Bahrain pada Kamis malam. Sementara itu terkait prestasi, waktu STY bersama Timnas Indonesia masih panjang. Hal ini pun memungkinkan untuk pelatih asal Korea Selatan itu mempersembahkan prestasi yang lain untuk skuad Merah Putih.